kehadiran-Mu di tengah-tengah kami membawa kesejukan, membawa kesegaran, membawa berkat bagi setiap kami, kesembuhan, mujizat dan tanda-tanda heran, sukacita besar bagi setiap kami. Kami percaya kami dan seisi keluarga kami diberkati Tuhan. Teruslah bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Kami terus membuka hati kami, telinga kami, untuk terus diisi oleh firman-Mu, diperlengkapi lebih lagi dengan firman-Mu yang hidup, perkataan-Mu yang hidup, perkataan-Mu yang penuh kuasa, memberkati setiap kami. Bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah kami, urapi setiap kami, berkati setiap kami pagi hari ini, pakai setiap kami, kuatkan setiap kami, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Di pagi hari yang indah ini, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menghirup udara yang segar, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati semua berkat Tuhan. Setiap proses, setiap perjuangan yang saudara dan saya sedang hadapi hari ini, saya percaya Tuhan beserta dengan kita. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan lihat Alkitab kita dalam kitab 1 Samuel. Satu Samuel pasal yang ke-22. 1 Samuel pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Daud di Gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana, ayat yang pertama, dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar, tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarnyalah mereka ke Moab, diantarnyalah mereka kepada raja negeri Moab, dan mereka tinggal di sana selama Daud di kubu gunung. Tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Ya. Ya, puji Tuhan ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini mungkin sudah sering dengar Gua Adulam. Ini adalah satu tempat persembunyian. Ini pengalaman Daud dan bersama-sama 400 orang yang mengikuti dia. Ini bukan pengalaman yang enak.
di sini adalah suatu proses. Setelah Daud dipilih oleh Tuhan menjadi seorang raja, menggantikan Raja Saul, bukan hal yang indah yang dihadapi di dalam hidupnya. Setelah dia diurapi oleh Nabi Samuel, setelah diurapi, Roh Tuhan berkuasa atasnya. Kemenangan yang hebat dialami oleh Daud. Mengalahkan Goliat dan orang Filistin lainnya. Kemenangan demi kemenangan dialami di dalam hidupnya. Tapi ada musuh yang ingin terus membunuh dia, yaitu Raja Saul, mertuanya sendiri, yang mengancam dia, yang berupaya untuk membunuh dia. Sehingga dia ada di Gua Adulam bersama-sama orang-orang yang dalam kesukaran, atau setiap orang yang dikejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Ini bukan berkumpul dengan orang-orang yang bisa menguatkan dia, memberi solusi kepadanya. Tapi berkumpul dengan orang-orang yang dalam kesukaran. Orang-orang yang mungkin kehilangan pengharapan. Saya nggak tahu apa saudara juga sedang mengalami situasi ini. Orang-orang yang kehilangan pengharapan. Sedang bersembunyi di satu tempat yang sulit dijangkau oleh orang. Tempat yang sangat sulit dijangkau dan terjal. Tapi di sini mereka berkumpul, melarikan diri. Orang-orang yang hidup dalam kesukaran, orang-orang yang kejar tukang piutang atau debt collector. Istilah sekarang ini debt collector. Orang-orang yang dalam kesukaran dalam hidup. Orang-orang yang kecewa. Orang-orang yang sakit hati. Berkumpul di Gua Adulam bersama-sama dengan Daud. Kurang lebih 400 orang, ada 400 orang. Ya. Mungkin orang-orang yang ada di sana sudah merasa bahwa tidak ada lagi yang peduli dengan mereka. Orang-orang yang tidak punya harapan, sudah tidak layak lagi hidup, putus asa. Merasa tidak berharga lagi. Mungkin harga dirinya sudah dicabik-cabik mungkin. Karena dikejar oleh tukang piutang. Oleh kesukaran hidup, mungkin tadinya biasa naik mobil Alphard. Ya, karena persoalan, masalah silih berganti. Akhirnya turun naik mobil Avanza. Terus hilang lagi, ada lagi masalah. Sampai naik Gojek. Ya, zaman sekarang lah kira-kira begitu.
biasa makan di Pizza Hut atau di Juice, biasa minum Starbucks, sekarang ya, cuman bisa nelan ludah. Tidak ada lagi yang menghargai. Tidak ada lagi yang bilang, "Hai, halo, how are you? Selamat pagi." Biasa ada orang yang hormat, yang menyapa. Dan akhirnya sampai tidak ada lagi orang yang menyapa. Karena kesukaran hidup, karena berbagai macam persoalan. Biasanya pakai parfum bermerek, sekarang sudah bau keringat. Biasanya orang, kalau orang ini lewat karena parfumnya mahal, masih orang, wah enak ya parfumnya. Sekarang dia lewat, orang sudah buang muka, udah tutup hidung. Kira-kira mungkin gambaran seperti itu. Sudah tidak layak. Dan akhirnya merasa sudah tidak pantas lagi untuk hidup. Ingin mau mati rasanya. Bertemu dengan orang-orang seperti ini tidak gampang, saudara. Bertemu dengan orang-orang yang hidup dalam kesukaran. Kalau orang yang masih bertemu dengan orang-orang beriman, wah Tuhan pasti tolong. Ketemu pendeta mungkin berdoa ya. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketemu Romo, Tuhan pasti tolong. Ketemu penetua, Tuhan pasti tolong. Ketemu pengurus-pengurus gereja, Tuhan pasti tolong. Ini ketemu dengan orang-orang yang dalam kesukaran. Orang-orang yang kecewa. Mungkin ada di antara saudara. Orang-orang yang kecewa, orang-orang yang sakit hati. Entah itu kepada keluarga, entah itu kepada pimpinan saudara, atau kepada teman saudara. Entah kepada orang yang pernah saudara lakukan perbuatan baik, saudara kecewa. Mungkin saudara membuat 1000 alasan untuk menjadi kecewa. Dan berkumpul dengan orang-orang yang dalam kesukaran di Gua Adulam. Dan dikejar-kejar oleh debt collector setiap hari. Dan bertemu dengan orang-orang yang sakit hati. Tidak mudah, saudara. Tapi di sini kita mau melihat suatu proses yang luar biasa. Bagaimana Daud bisa keluar dari ancaman ini. Bahkan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang dalam kesukaran. Bagi orang-orang yang sakit hati, yang kecewa. Menjadi pemimpin bagi orang yang dikejar tukang piutang. Bukan menjadi provokator. Bukan menjadi pemimpin barisan sakit hati. Kalau saudara lihat, ya di berbagai negara mungkin ada orang-orang yang muncul pemimpin barisan sakit hati karena mereka nggak dapat jabatan, nggak dapat jatah. Akhirnya muncullah barisan-barisan sakit hati. Dan pekerjaannya memprovokasi, menghancurkan, tidak membangun. Mengkudeta. Tapi Daud tidak seperti itu, saudaraku yang kasih Tuhan. Sekalipun dia punya kesempatan untuk membunuh Raja Saul,
Tapi dia tidak mau melakukan itu. Karena dia tahu bahwa Raja Saul adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. Kesempatan membunuh sudah ada. Membunuh Raja Saul. Tapi dia tidak mau lakukan. Pertama dia tahu ini adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. Dan dia juga mertuanya. Sekalipun ada kesempatan. Tapi dia tidak melakukan. Yang menarik adalah ketika kita tahu apa yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Daud pada saat itu. Ketika dalam situasi yang sulit seperti itu. Coba kita lihat dalam kitab Mazmur 142. Mazmur 142 kita lihat doa seorang yang dikejar-kejar. Dikejar-kejar oleh Raja Saul, ya. Persekutor. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia dalam gua, suatu doa, a prayer when he was in the cave. Doa ketika dia di dalam sebuah gua. I cry out to the Lord with my voice. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dan dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. With my voice to the Lord I make my supplication. Ini yang menarik. Ketika saudara dikejar oleh tukang piutang atau debt collector. Saudara lari kepada Tuhan. Ketika saudara dalam kesukaran hidup. Di tengah-tengah pandemi ini, entah saudara karena sakit, karena virus COVID-19 atau penyakit-penyakit yang lain, atau saudara sedang menghadapi krisis ekonomi. Saudara kehilangan pekerjaan, saudara dirumahkan. Saudara menghadapi kesukaran ekonomi, kesukaran hidup. Jangan mencari pertolongan kepada yang lain. Jangan mengambil jalan-jalan pintas untuk mendapatkan uang 300.000 sampai 500.000, 1 juta. Saudara mungkin dengan saudara mengambil jalan-jalan pintas ingin menipu lagi sana sini, atau mungkin menjual diri. Itu bukan cara Tuhan. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Daud. I cry out to the Lord with my voice. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Sekalipun dia berkumpul dengan orang-orang yang dalam kesukaran, orang-orang yang dalam masalah. Inilah yang membuat dia keluar menjadi pemenang, saudaraku yang dikasihi Tuhan. I cry out to the Lord with my voice. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Yang kedua, perhatikan, aku mencurahkan keluhanku kepadanya. Bukan mencurahkan keluhan kita di Facebook, di Instagram. Banyak orang yang takut berteman dengan saya. Sampai mereka apa? Mereka gak mau lagi berteman dengan saya. Kenapa? Karena saya tegur. Kalau dia membuat status, ya kalau anak rohani saya tegur. Kalau orang lain saya tidak tegur. Tapi kalau dia
dia bukan anak rohani saya tidak ada urusan. Oke, kalau orang yang mengundurkan diri, bukan mengundurkan diri. Dia tidak mau berteman, ya mungkin jemaat karena dia takut. Itu kambing itu. Kalau domba dia pasti mau dibimbing. Kalau kambing dia nggak mau. Takut. Itu berarti ada yang nggak beres dengan hidupnya. Saya tegur kalau ada jemaat yang berfoto dengan keluarin lidah, itu biasanya ada dua, entah dia ular dan anjing yang suka ngeluarin lidah. Kayak kalau sudah berfoto jangan keluarin lidah. Cara berpakaian yang gak beres saya tegur, saya nasihati. Status yang gak beres, status yang memelas, gak cocok jadi anak didik saya itu. Harus selalu puji Tuhan, haleluya. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Cry out to the Lord. Sekalipun dalam kesukaan, kita gak menipu diri sendiri. Sekalipun dalam penderitaan, kita tetap percaya kepada Yesus. Tapi saya sudah tandai kok orang-orang yang seperti itu. Oh ini dia takut, ini takut, ini takut. Oh kenapa dia hilang dari pertemanan dengan saya? Oh dia takut ini. Karena apa? Karena statusnya miring-miring. Ya, takut. Padahal sebenarnya bisa dicek aja tiap hari. Gitu ya. Kalau Roh Kudus yang tuntun kita untuk mengetahui segala sesuatu, itu gak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Mata Tuhan itu melihat. Biar saudara bersembunyi di gua Adulam sekalipun, di situ juga Tuhan hadir. Di situ juga Tuhan melihat. Tuhan bisa bekerja. Sekalipun saudara dalam masalah seperti yang dihadapi oleh Daud, mungkin saudara nggak dikejar-kejar ingin dibunuh, tapi saudara dikejar-kejar oleh tukang piutang atau debt collector, atau saudara sedang menghadapi masalah persoalan hidup, kesukaran, saudara dalam sakit hati, kecewa. Pilihan terbaik adalah cry out to the Lord. Berseru kepada Tuhan dengan suara yang nyaring. Mencari Tuhan, maka kita akan hidup dan akan ada jalan keluar. Curahkan keluhanmu, keluh kesahmu, persoalanmu kepada Tuhan, bukan kepada Facebook, bukan kepada Instagram, bukan kepada orang yang bukan percaya kepada Tuhan, tapi kepada Yesus Kristus. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan. Rest in Christ. Ada satu kelegaan, ada satu pertolongan. Ketika saudara dalam kesesakan, ketika saudara dalam kesukaran, datang kepada Yesus. Memang banyak debt collector ada di mana-mana, ya, lagi ngejar ini, ya. Ada yang nggak bayar motor, mobil, dan lain-lain sebagainya. Malah ribut dengan debt collector. Apa? Coba, ribut. Gitu ya. Adu mulut dengan debt collector. Datang kepada Yesus. Tuhan Yesus, tolong saya. Mungkin ada tagihanmu, mungkin ada kesukaran yang kau hadapi dalam hidup ini. Mungkin ada persoalan, mungkin ada pergumulan masalah jodoh, masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah usaha, bisnis saudara. Datang kepada Yesus Kristus. Datang
kepada Yesus, curahkan pergumulanmu, keluhanmu, isi hatimu kepada Tuhan. Manusia tidak dapat menolong, tapi Yesus Kristus sanggup menolong. Yesuslah pertolongan kita. Dari manakah datangnya pertolongan kita? Selain daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Sumber pertolongan. Disinilah saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus berdoa. Bukan malah lebih jahat lagi. Bukan ngajarin orang, menipu lagi. Saudara dikejar-kejar, saudara mungkin pernah menipu orang dan saudara ajarin orang lagi menipu. Itu namanya penjahat, berarti saudara tidak ada perubahan. Ketemu orang-orang ketika saudara ditangkap polisi dan saudara masuk penjara, bukan lagi masuk di penjara dan makan narkoba lagi. Nggak tahu dari mana itu narkoba. Bukan bertobat, malah lebih jahat lagi. Nah itu berarti dia belum mengalami gua adulam. Di gua adulam itu Daud cry. Dia berdoa, dia mencurahkan keluhannya, permohonannya kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan. Dia mencari pertolongan Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku kuberitahukan di hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah tidak ada seorang pun menghiraukan aku. Ya, ini pengalaman Daud. Udah gak ada lagi orang yang menghiraukan. Sekalipun dia seorang raja yang dipilih oleh Tuhan, seorang yang diurapi oleh Tuhan, seorang yang mengalami kemenangan, tapi hidupnya terancam. Bukan karena dia jahat, tapi karena ada orang yang iri hati kepadanya. Mungkin waktu itu belum ada istilah psikopat. Ini Raja Saul ini iri. Hati-hati saudara yang punya iri hati, melihat orang lain mengalami kemajuan. Ya. Saya pernah menonton suatu film singkat, film pendek. Anak kecil bisa jadi psikopat. Ya. Melihat temannya mendapat piala, mendapat piagam. Ya. Ini anak kecil ini sudah ada di dalam dirinya. Pembunuh berdarah dingin. Karena iri terhadap temannya. Dia ajak temannya itu di pinggir tebing. Dan coba diminta pialanya. Coba aku lihat pialanya apa, piagamnya. Begitu dia pegang, dia dorong temannya itu jatuh di tempat yang terjang, mati. Dan sulit diketahui. Tapi cepat atau lambat pasti ketahuan. Orang yang iri hati selalu ada niat jahat di hati. Ya, hati-hati saudara ya. Tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang. Tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan. Kataku, Engkaulah tempat perlindunganku. Bagianku di negeri orang-orang hidup, perhatikanlah teriakku.
sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Katakan haleluya. Kemana Daud mencari pertolongan? Kepada Tuhan. Perhatikanlah teriakku. Semakin hari, semakin lemah kekuatannya. Tapi ketika kita mencari pertolongan kepada Tuhan, saya percaya Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong. Yesus pasti tolong. Ada undangan Yesus bagi setiap kita. Hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan, kemenangan, jalan keluar bagi setiap kita. Katakan haleluya. Mazmur 125, saya akan cepat bacakan. Jadi ketika sudah dalam masalah, bukan mencari paranormal dan para dukun, para orang pintar, tapi mencari Tuhan. Orang-orang yang sakit hati jangan terprovokasi, tapi cari Tuhan. Tuangkan isi hatimu. Orang-orang yang sedang dalam kesukaran, cari Yesus. Katakan haleluya. Aman dalam lindungan Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Orang yang percaya kepada Tuhan tetap untuk selama-lamanya, tidak goyah. Sekalipun dalam kesukaran, sekalipun dalam penderitaan, sekalipun dalam persoalan yang hebat, dia tidak goyah. Karena dia punya dasar hidup yang benar, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang sedang menghadapi kesukaran, saudara yang sedang menghadapi penyakit, saudara yang menghadapi persoalan, mungkin masalah utang piutang, sakit penyakit, sakit hati, kecewa, datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus. Saudara yang kehilangan harapan, putus asa, datang kepada Yesus. Apapun persoalan yang kau hadapi, masalah rumah tangga, masalah suamimu, masalah istrimu, mungkin lari dari rumah. Masalah suamimu lari dari rumah, tidak bertanggung jawab. Datang kepada Yesus. Jangan buat Facebook, suamiku pengecut. Tapi datanglah, cry out dengan suara yang nyaring kepada Yesus. Yesus tolong saya. Jamah suamiku, jamah istriku, jamah anakku, jamah bosku, jamah hidupku. Pulihkan keadaanku. Beri aku pertolongan Tuhan. Beri aku jalan keluar. Buat mujizatmu dalam hidupku. Engkaulah pembuat mujizat. Engkaulah pertolonganku. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya berdoa buat saudara dalam nama Yesus. Saudara yang dalam kesukaran, saudara yang dalam sakit hati, saudara yang dikejar utang piutang, saudara yang sedang dalam persoalan masalah rumah tangga, angkat tanganmu kepada Tuhan. Saudara yang sedang bergumul masalah hidup saudara, masalah jodoh, jangan lihat kiri kanan saudara. Angkat tanganmu kepada Yesus. Engkau butuh pertolongan dari Tuhan. Engkau butuh Yesus. Engkau butuh jalan keluar. Engkau butuh mujizat. Engkau butuh Yesus. Katakan, aku butuh Yesus. Semua berdoa pagi hari ini. Angkat tangan saudara yang ada di sini. Saya butuh Yesus. Saya butuh Roh Kudus. Saya butuh penolong. Saya butuh pertolongan dari Tuhan. Saya butuh mujizat dari Tuhan. Mungkin saudara sedang sakit yang tak kunjung sembuh-sembuh.
Katakan dalam nama Yesus. Saya percaya saya sembuh. Saya percaya saya sembuh. Saya percaya saya sudah sembuh. Saya percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Saya sehat. Saya diberkati Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan. Terima pertolongan Tuhan. Terima jamahan Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Terima pertolongan Tuhan. Terima mujizat dari Tuhan Yesus. Terima anugerah Tuhan di dalam nama Yesus. Terima jalan keluar dalam nama Yesus. Terima berkat Tuhan. Terima mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Pagi hari ini engkau cry out, buka suaramu berseru, Yesus tolong saya. Yesus tolong saya. Yesus jamah hidupku. Yesus sentuh hatiku. Yesus sentuh hatiku. Yesus sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku. Jamah hidupku. Pulihkan aku pagi hari ini. Pulihkan rumah tanggaku. Pulihkan keuanganku. Pulihkan usahaku. Masa depanku. Pelayananku. Hidupku. Semua haleluya keluargaku. Yesus tolong. Yesus tolong. Dalam nama Yesus. Buka saudaramu berdoa. Saudara berseru kepada Yesus. 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 Yesus kasihanilah aku. Yesus engkau sanggup menolongku. Sebagaimana orang kusta itu datang kepada Yesus. Engkau sanggup. Engkau sanggup. Yesus sanggup menolongmu. Yesus sanggup memulihkan keadaanmu. Yesus peduli denganmu. Yesus peduli denganmu. Yesus peduli denganmu. Yesus menyembuhkanmu. Haleluya. Saya berdoa Yesus menyembuhkanmu pagi hari ini. Semua berseru Yesus. Buka mulut saudara berseru Yesus. Kalau saudara merasa saudara membutuhkan Yesus, berserulah kepada Yesus. Saya percaya Yesus memberi pertolongan bagi saudara. Yesus tolong kami. Roh Kudus, haleluya, jamah setiap kami. Aliran kuasa Roh Kudus-Mu. Aliran kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami pagi hari ini. Aliran kuasa Roh Kudus-Mu, oh bekerja di atas setiap kami. Aliran kuasa Roh Kudus-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jamahan Tuhan. Jamahan Tuhan. Kuasa Tuhan terjadi atasmu pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Dimanapun engkau berada. Di tempat ini. Baik saudara yang ada, haleluya, mengikuti doa pagi hari ini. Jamahan kuasa Tuhan. Aliran kuasa Roh Kudus mengaliri engkau pagi hari ini. Menyejukkan hatimu dari segala kecewa. Dari segala kepahitan. Dari segala pemberontakan, ketidaktaatan. Dalam nama Yesus, jangan keraskan hatimu. Yesus pertolongan. Kesalahan Raja Saul karena dia tidak taat. Jangan bangun ketidaktaatan di dalam hidupmu. Minta ampun kepada Tuhan hari ini. Jangan bangun pembenaran-pembenaran diri dalam hidupmu. Tapi minta ampun kepada Tuhan. Yesus ampuni saya. Yesus tolong saya. Mungkin saudara dikejar utang piutang oleh debt collector karena gaya hidup saudara yang tidak bertobat sampai hari ini. Saudara minta tolong kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Yesus tolong saya. Ampuni saya. Supaya saya memiliki gaya hidup yang takut akan Tuhan. Yang hidup apa adanya. Haleluya, berseru kepada Yesus. Yesus tolong saya pagi hari ini. Yesus peduli kepadamu. Yesus peduli kepada setiap kita dalam nama Yesus. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Jamah saya Tuhan. Pulihkan keadaan saya dalam nama Yesus. Pulihkan keluargaku. Pulihkan hidupku pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Dimanapun saudara berada. Tuhan datang memulihkanmu. Asal engkau berseru Yesus. Yesus, Yesus tolong saya. Yesus jamah saya.
Yesus jamah, 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 jamah. Yesus jamah, jamah. Dalam nama Yesus, Roh Kudus mengalir di atasmu. Roh Kudus memenuhi engkau. Haleluya, penyakitmu sembuh pagi hari ini. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau sembuh pagi hari ini. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau sembuh. Katakan, aku sembuh karena bilur-bilur Tuhan Yesus. Aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh, aku sehat. Terima dalam nama Yesus. Aku diberkati, aku dipulihkan, pulih, pulih dalam nama Yesus. Engkau pulih, engkau pulih. Saya berdoa dari tempat ini, engkau pulih, engkau pulih, engkau pulih, engkau pulih, diberkati Tuhan. Engkau direstorasi. Haleluya, tempat di mana engkau berada, disitulah engkau direstorasi pagi hari ini. Engkau direstorasi oleh Tuhan, engkau dipulihkan oleh Tuhan, engkau dijamah oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, rumah tanggamu dipulihkan, suamimu dijamah oleh Tuhan, suamimu dijamah oleh Tuhan, istrimu dijamah oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, anak-anakmu, haleluya, mungkin haleluya sudah melakukan haleluya hal-hal yang tidak baik kepadamu, melakukan pemberontakan, pembangkangan. Dalam nama Yesus, pagi hari ini saya berdoa, jamahan Tuhan buat anak-anakmu, jamahan Tuhan buat anak-anakmu, jamahan Tuhan buat orang tuamu. Mungkin engkau sedang ada masalah dengan orang tuamu. Saya berdoa pagi hari ini dalam nama Yesus, orang tuamu dijamah Tuhan. Oleh suami istri engkau dijamah oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Masalah bisnismu, usahamu yang semakin terpuruk, ada pertolongan buat usahamu, ada mujizat buat usahamu, ada mujizat buat bisnismu, ada terobosan buat bisnismu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, ada pertolongan, ada pertolongan, ada pertolongan, ada mujizat, ada kesembuhan pagi hari ini. Katakan, aku sembuh. Imanmu haleluya menyembuhkan engkau. Di dalam nama Yesus, ada pertolongan, ada pemeliharaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang sempurna pagi hari ini. Dalam nama Yesus, semua berdoa. Saudara jangan jadi penonton, berdoa dalam nama Yesus. Berseru kepada Yesus. Yesus tolong saya. Yesus jamah hidupku. Yesus kuatkan hidupku. Haleluya, dalam nama Yesus. Engkaulah pertolongan kami. Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkaulah jalan keluar bagi setiap kami. Dalam nama Yesus, Engkaulah pembuat mujizat dalam hidup kami. Katakan, aku alami mujizat pagi hari ini. Aku alami mujizat pagi hari ini. Aku alami jamahan Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus. 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 Aku alami pertolongan Tuhan. Aku alami mujizat. Saya mengajak saudara pagi hari ini berdoa. Berdoa. Dalam nama Yesus, sakit kepalamu sembuh. Dalam nama Yesus, sakit kepalamu sembuh dalam nama Yesus. Saya percaya suamimu dijamah oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tina Yen, suamimu dijamah Tuhan. Ludia, Bana, haleluya, keluargamu dijamah Tuhan. Marcella Munte, engkau dijamah Tuhan. Maurit Manik, engkau dijamah Tuhan di dalam nama Yesus. Anakmu Petri dijamah oleh Tuhan. Semua berdoa dalam nama Yesus. Sebutkan nama-nama yang saudara haleluya ingin doakan pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Beni Wijaya engkau dijamah Tuhan. Haleluya, Bertalang engkau dijamah oleh Tuhan. Deborah Indah Kusuma engkau dijamah Tuhan. Semua berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita bangkit berdiri dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama terus berdoa dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan terjadi. Terima lawatan Tuhan. Terima aliran kuasa Roh Kudus. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Terima berkat Tuhan. Terima haleluya aliran kuasa Roh Kudus. Terima kehadiran Tuhan pagi hari ini. Dengan hati yang bersih. Dengan hati yang sungguh. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Terima kuasa Tuhan. Terima jamahan Tuhan. Terima lawatan Tuhan. Terimalah mujizat Tuhan atas hidupmu pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Kelepasan, pertolongan, mujizat, dan kesembuhan. Tanda-tanda heran. Haleluya bagi saudara dan saya pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Pagi hari ini nikmati dan terima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus.
Terimalah mujizat di atas rumah tanggamu. Terimalah mujizat di atas usahamu, di atas hidupmu, di atas pelayananmu, di dalam nama Yesus, di atas kesehatanmu. Haleluya, dalam nama Yesus, tubuh, jiwa, dan rohmu. Haleluya, terpelihara di dalam nama Yesus. Di atas keluarga kita terima mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Terima berkat Tuhan, aliran kuasa Roh Kudus memberkati setiap kita pagi hari ini. Api Roh Kudus itu memenuhi saudara pagi hari ini. Api Roh Kudus itu mengaliri hidupmu pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, saya berdoa di dalam nama Yesus, aliran kuasa Roh Kudus memenuhi hidupmu pagi hari ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkat Tuhan di atasmu pagi hari ini. Berkat Tuhan di atasmu pagi hari ini. Berkat Tuhan, kesembuhan, mujizat, dan tanda-tanda heran. Haleluya, dalam nama Yesus. Sukacita, damai sejahtera. Haleluya, perlindungan dari Tuhan. Oh, penyertaan Tuhan yang sempurna. Kita butuh penyertaan Tuhan. Terima penyertaan Tuhan. Terima berkat penyertaan Tuhan. Terimalah berkat, haleluya, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Kita dikuduskan pagi hari ini, kita disucikan, kita diampuni, kita dilayakkan di dalam nama Yesus. Terimalah karunia Roh Kudus. Terimalah karunia Roh Kudus pagi hari ini. Tuhan mencurahkan berkatnya bagi setiap kita. Terima itu dengan sukacita. Terima aliran kuasa Roh Kudus dan rasakan mulai dari ujung kepalamu sampai telapak kakimu dialiri oleh aliran kuasa Roh Kudus. Right now in Jesus' name. Right now in Jesus' name. Receive it. Right now in Jesus' name. Right now in Jesus' name. Dimanapun saudara berada. Oh, herabase karabarabase. Hinamase kata karabasi yarabarabase. Yarabasi kata karabarabase. Hinamasi kata karabasi kiri. Yarabarabarabasi karabarabase. Terima dalam nama Yesus. Terima aliran kuasa Roh Kudus. Herabase karabarabase. Terimalah aliran kuasa Roh Kudus right now in Jesus' name. Right now in Jesus' name. Right now in Jesus' name. Healing. Oh, kerabase karabaraba. You keramasina mata karabase. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Terima, receive it. Terima dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan pagi hari ini. Terima pertolongan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima lawatan Tuhan di dalam nama Yesus. Besar anugerah Tuhan melimpah bagi setiap kita di dalam nama Yesus. Aliran kuasa Roh Kudus, aliran kuasa Roh Kudus membawa terobosan, membawa tanda-tanda heran. Haleluya, obat kesembuhan, mujizat. Haleluya, dalam nama Yesus. Miracle, haleluya. Breakthrough in your life, breakthrough in your business, breakthrough, haleluya, 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 haleluya. Di dalam rumah tanggamu, di dalam hubunganmu ada breakthrough in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Breakthrough, hallelujah, in Jesus' name. Breakthrough right now in Jesus' name. Receive it. Hallelujah, be healed in Jesus' name. Sembuh dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Sehat dalam nama Yesus. Yang lumpuh berjalan pagi hari ini. Yang buta melihat in Jesus' name. Dalam nama Yesus. Haleluya, dalam nama Yesus. Yang lumpuh berjalan. Angkat tanganmu, angkat kakimu dalam nama Yesus. Keluar dari tempat tidurmu. Berjalan dalam nama Yesus. Berjalan dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit kepala engkau sembuh dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit kepala engkau sembuh dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit tenggorokan pagi hari ini engkau sembuh dalam nama Yesus. Be healed in Jesus' name. Sembuh dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Engkau sembuh pagi hari ini. Sembuh dalam nama Yesus. Engkau sembuh dalam nama Yesus. Yang mengalami, haleluya, COVID-19, saya berdoa dalam nama Yesus. Engkau sembuh, engkau dijamah Tuhan. Virus COVID-19 lenyap dalam nama Yesus. Virus itu tidak bisa membunuhmu. Virus itu mati di dalam tubuhmu. Karena darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Mujizat Tuhan terjadi atasmu. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Aliran kuasa Roh Kudus memenuhi hidupmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, mengalami sakit ma. Haleluya, masalah, haleluya, jantung. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau sembuh. Haleluya, kandunganmu diberkati Tuhan. Haleluya, kandunganmu diberkati Tuhan. Dalam nama setiap kista lenyap pagi hari ini. Setiap kista lenyap. Dalam nama Yesus. Kista lenyap dalam nama Yesus.
Kista lenyap dalam nama Yesus. Engkau sehat, engkau sembuh, kandunganmu bersih diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Alami berkat Tuhan pagi hari ini. Alami berkat Tuhan, alami jamahan Tuhan, Ibu, Bapak, dalam nama Yesus. Alami aliran kuasa Roh Kudus. Terus angkat tanganmu kepada Tuhan. Terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Terima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. 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 Terus berdoa. Masih ada waktu sedikit lagi. 5 menit lagi. Dalam nama Yesus. Terus berdoa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mungkin engkau sedang menghadapi Adulam saat ini. Sedang berada di gua Adulam. Dalam nama Yesus. Katakan, aku sembuh hari ini. Aku pulih hari ini. Aku diberkati hari ini. Aku menang hari ini. Aku menang hari ini. Aku alami perlindungan Tuhan. Aku alami pertolongan Tuhan. Aku alami jalan keluar. Aku alami mujizat. Aku alami tanda-tanda heran. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Masalahku beres hari ini. Masalahku beres hari ini. Masalahku beres hari ini. Hatiku pulih hari ini. Hatiku dijamah Tuhan hari ini. Aku diberkati hari ini. Aku disegarkan hari ini. Aku dikuatkan hari ini. Aku disembuhkan hari ini. Dalam nama Yesus. Aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati hari ini. Aku alami kelimpahan. Aku alami pertolongan. Aku alami jalan keluar. Aku diberkati untuk menjadi berkat hari ini. Oh, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku alami kelepasan. Kuasa setan roh jahat dihancurkan dalam nama Yesus. Kuasa setan roh jahat tidak berkuasa lagi atas hidup. Setiap kutuk pekerjaan setan sudah dihancurkan di dalam nama Yesus. Belenggu-belenggu dosa dihancurkan di dalam nama Yesus. Belenggu-belenggu dosa dihancurkan di dalam nama Yesus. Katakan, aku diberkati. Aku dan seisi keluarga aku diberkati Tuhan. Aku dan seisi keluarga aku diberkati Tuhan. Katakan, aku dan seisi keluarga aku diberkati Tuhan. Aku dan seisi keluarga aku diberkati Tuhan. Katakan, masa depanku diberkati Tuhan. Masa depanku diberkati Tuhan. Masa depanku diberkati Tuhan. Katakan, masa depanku diberkati. Masa depanku diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, dalam nama Yesus. Urapan Allah atasku. Haleluya, aliran kuasa Roh Kudus memenuhiku. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan di atas rumah tanggamu. Di atas usahamu. Di atas pekerjaanmu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di atas pelayananmu. Di atas setiap apa yang kau kerjakan hari ini. Diberkati Tuhan. Disertai Tuhan. Ada perlindungan. Ada penyertaan Tuhan. Ada mujizat. Ada Roh Kudus. Ada malaikat-malaikat surga. Ada pengawalan dari malaikat-malaikat surga. Yang diutus oleh Tuhan kita. Yesus Kristus. Ada kesembuhan. Ada obat. Yang kau alami, yang kau terima pagi hari ini. Obat bagi penyakitmu. Dari sorga. Mengalir di atas hidupmu. Right now. Be healed in Jesus' name. Right now. Saudara yang mengalami sakit. Be healed in Jesus' name. Obat langsung dari sorga. Mengaliri seluruh tubuhmu saat ini. In Jesus' name. In Jesus' name. Kau sembuh. Kau sehat. Kau diberkati Tuhan. Kau diurapi Tuhan. Kau diurapi Tuhan. Sembuh. 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 In Jesus' name. Sembuh oleh pilur Tuhan Yesus. Obat langsung dari surga mengaliri seluruh tubuhmu saat ini. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Alami kelegaan. Alami kekuatan. Alami kemenangan. Sehat, kuat, sembuh, kelimpahan, pertolongan, sukacita. Engkau akan berloncat-loncat, engkau akan meloncat-loncat, menari-nari atas perbuatan Tuhan yang ajaib pagi hari ini.
Kau akan bahagia, kau diberkati dalam nama Yesus. Karena engkau tahu bahwa hidupmu dijamin oleh Tuhan. Engkau dalam perhatiannya Tuhan. Engkau dalam perhatiannya Tuhan. Sekalipun banyak ancaman dalam hidupmu, tapi engkau dalam lindungan Tuhan. Engkau dalam lindungan Tuhan. Engkau dalam lindungan. Engkau dalam pemeliharaan Tuhan. Engkau dalam perhatiannya Tuhan. Sekalipun engkau mungkin melihat sepertinya tidak ada mukjizat, percaya, mukjizat sedang terjadi di atas hidupmu. Mukjizat sedang terjadi di atas. Mukjizat sedang mengaliri hidupmu saat ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Haleluya, terima berkat Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Di akhir dari doa pagi ini, kasih karunia dari Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan penghiburan dari Allah Roh Kudus mulai pagi hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Penyertaan Tuhan sempurna, pengurapan yang baru dicurahkan, bahkan tanda-tanda heran dan mujizat menyertai setiap kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama yang heran, ajaib, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Alamilah berkat Tuhan pagi hari ini melimpah. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin.